Shalom semuanya. Tuhan Yesus luar biasa. Walaupun dapat masalah banyak, saudara berkata Tuhan Yesus luar biasa. Saudara, pada pagi hari ini saya mau menyampaikan pesan Tuhan yang mungkin banyak anak Tuhan yang mengalami, terlebih lagi di masa pandemi ya. Temanya, di mana Tuhan? Dulu mungkin saya 10 tahun yang lalu, saya mungkin didoktrin, kalau ikut Tuhan pasti semuanya lancar. Nah, saya sekolah di SAM, Sekolah Alkitab Melayani, dan saya mendengar teman saya satu kelas itu, ini dulu, saya menganggap orang yang mau sekolah Alkitab Melayani, disebut SAM, itu adalah orang-orang yang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Nah, ketika saya mendapat kabar si Anu, ya teman sekelas, itu mengalami stroke, saya nggak bisa terima loh. Kok bisa ya? Gitu ya. Nah, berjalannya waktu, saya akhirnya mendapat sesuatu yang hari ini saya mau sharingkan kepada saudara. Suara saya jelas gak ya? Jelas ya? Nah, sebelum saya masuk ke firman, saudara mungkin sering membaca satu puisi tentang jejak di tepi pantai. Saya singkatkan puisi itu begini. Dia bahasa Inggris ya, cuman saya terjemahkan dengan bahasa saya. Suatu hari aku berjalan di pantai, langit begitu ceria, langit begitu biru, hatiku begitu bahagia. Berjalan di pantai. Dan ketika aku menengok ke belakang, aku melihat ada sepasang kaki lain. Aku sadar, itu adalah Tuhan. Tuhan Yesus selalu menyertai aku. Aduh, aku tambah bahagia ketika aku mengetahui itu. Suatu hari, aku berjalan lagi di pantai, dan saat itu awan gelap, awan hitam menutupi langit yang biru. Dan aku merasa seperti dalam kekelaman, takut. Tapi aku ingat ada sepasang kaki yang selalu mengikuti aku. Aku nengok ke belakang. Ternyata cuma sepasang kaki, sepasang jejak. Kalau yang waktu langit biru, selalu ada 4. Kaki dia dan kaki Tuhan Yesus. Nah, ketika aku nengok, loh kok cuma 1? Sepasang maksudnya. Aku kecewa. Di mana Tuhan ketika aku menghadapi badai? Ini kurang lebih ya artinya. Sampai akhirnya dia sadar dalam puisi itu. Tuhan Yesus menegur dia. Yang kamu lihat di belakang itu adalah kakiku. Lah kalau gitu jejak kakiku di mana? Engkau sedang aku gendong. Di situ dia jadi sukacita ya. Nangkep ini ya. Oke. Firman yang kita mau baca adalah, coba boleh dikeluarkan, 2 Tawarin 7 ayat 13-14. 2 Tawarin 7 itu cerita tentang pentabisan bait suci. Setelah dipersembahkan korban ini itu, akhirnya Tuhan memberi pesan di tempat bait ini ya. Nah, pesannya begini, coba saudara lihat. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Saudara baca ini, kejadian yang saudara alami, yang kembali coba ayat 13-nya. Saudara udah pontang-panting melakukan usaha kerja, kok nggak dapet? Saudara dapet, ada aja pengeluaran, ini belalang pelahap. Terus saudara mengalami satu sakit penyakit, kurang lebih begitu ya. Kalau lihat ini, kok hilang? Kalau saudara lihat ini, apa nih? Dari Tuhan ya. Begitu ya nangkepnya. Nah, saya mau katakan begini.
Sebelum saya masuk lebih dalam, saya baca dulu catatan saya. Sering nggak pertanyaan ini timbul di dalam hati kita? Di mana Tuhan? Atau mengapa dan untuk apa? Kalau saudara mengalami hal yang tidak menyenangkan, mungkin mengecewakan. Kita sering membandingkan dengan orang lain. Saya rasanya udah rajin ibadah, rajin doa, dan selalu berbuat baik. Sudah bandingkan dengan orang yang mungkin nggak ibadah sih ibadah, tapi nggak begitu serius. Saudara serius sama Tuhan. Saudara lihat orang lain yang nggak gitu serius sama Tuhan, bahkan nggak terlalu menggubris tentang Tuhan. Sedangkan saudara adalah orang yang serius dengan Tuhan dan selalu menggubris, maksudnya perhatian dengan hal-hal yang rohani. Tetapi kenapa dia lebih diberkati, sedangkan saya kok mengalami hal yang buruk? Mengapa saya harus mengalami malapetaka ini, sedangkan mereka kok sehat gemuk? Sering nggak saudara bertanya seperti itu? Itu pertanyaan saya 10 atau 20 tahun yang lalu. Kalau udah melayani Tuhan setia, kalau mengalami hal-hal begitu, saya suka tanya, di mana Tuhan? Kenapa Tuhan? Dan untuk apa? Hari ini saudara akan mendapat jawaban, ya. Nah, saya mau katakan begini, tidak semua yang terjadi di dalam kehidupan kita itu adalah rencana Tuhan. Perhatikan kata-kata saya. Kalau terjadi itu perkenanan Tuhan. Hanya Tuhan izinkan. Contoh, gereja terpecah dua. Saudara tidak bisa katakan, oh itu rencananya Tuhan. Hamba Tuhan yang melayani Tuhan, dia mati, meninggal dunia di hari 3 hari sesudah ulang tahunnya. Saudara tidak bisa berkata, ini udah rencana Tuhan. Mungkin nanti dalam khotbah, ya udah ini udah rencana Tuhan. Saya mau katakan tidak semua yang terjadi dalam kehidupan saudara itu adalah rencana Tuhan. Contoh yang tadi saya katakan, hamba Tuhan setelah ulang tahun dia meninggal dunia. Kenapa? Ini cerita ya, tapi ini fakta. Kalau saudara menelusuri cerita saya, saudara bisa tahu pendetanya siapa. Waktu ulang tahun, ini mungkin saya agak samar-samar, tohnya di ulang tahun, mungkin ya ulang tahun istrinya, jauh sebelum ini, ya mungkin sebulan yang lalu, karena ulang tahun makannya enak. Jadi makan sate, kambing, ada durian. Nah di ulang tahun dia, ada lagi seperti itu. Dia makan sate, ya, sate kambing, terus makan durian, terus meninggal. Saudara bisa bilang itu udah rencana Tuhan sih. Gak bisa, itu karena apa? Tidak bisa menahan hawa nafsu untuk makan. Saudara nangkap ini? Kalau salah satu, misalnya pengerja di sini, maaf aja ya, misal, ini namanya juga misal, Franklin jadi bandar narkoba. Saudara bisa bilang, oh itu udah rencana Tuhan. Wah kebangetan saudara. Tangkap gak? Tidak semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah rencana Tuhan. Ya, contoh tadi gereja terpecah dua. Saudara bilang, ini udah rencana Tuhan. Dikit-dikit rencana Tuhan. Nggak bisa begitu, ya. Oke, saudara nangkep itu ya. Nah, ketika saudara menghadapi satu masalah, contoh kayak Franklin ya, anaknya divonis, si Ben itu usia baru 4 tahun ya Frank, 5 tahun, sakit kanker darah. Saudara bisa terima nggak? Mana Tuhan? Pasti begitu kan? Nah, untuk ketika saudara menghadapi seperti itu, saudara bisa tetap kuat. Saudara harus menyadari penyertaan Tuhan, keberadaan Tuhan di sekitar kita. Saya sering katakan, mata Tuhan itu kayak CCTV. Dia memandang saudara dalam keadaan baik, keadaan saudara ya, atau buruk, itu matanya kayak CCTV, memantau saudara. Tangkap ini. Seperti yang cerita saya di awal tentang puisi. Waktu dia jalan di dalam badai kekelaman, dia pikir ada Tuhan. Ya, karena dia melihat yang waktu langit biru, ada sepasang kaki lain, itu kaki Tuhan. Begitu dilihat, cuman sepasang kaki. Dia pikir itu kakinya, sepasang jejak kaki. Dia pikir itu jejak kaki dia. Ternyata itu jejak kaki Tuhan Yesus.
Nah, kaki dia di mana? Ya, dia lagi digendong. Jadi orang yang bisa menyadari keberadaan Tuhan dalam kehidupannya walaupun badai menerpa, penyertaan Tuhan, itu ialah yang membuat dia tetap kuat berjalan dalam badai. Saya kasih cerita. Ya, saya pernah sampaikan di sini. Di Afrika, satu suku, ya, di pedalaman lah, suku apa gitu. Itu ada satu tradisi, kalau anak yang akil balik, kira-kira usia berapa ya? 15-16 kali ya. Untuk dinyatakan dia itu sudah dewasa atau belum, nah si anak kecil ini, ya nggak bilang kecil ya, Justin umur berapa, Kyong? 14 ya? Nah, seperti Justin, ini ceritanya di Afrika nih. Untuk mengetahui dia ini udah jadi dewasa atau belum, dia akan dibawa di tengah hutan, diikat di tengah hutan malam-malam sampai besok pagi. Nah, kalau si anggap Justin ya, Justin ini nggak nangis, dia dianggap lulus. Ini ceritanya begitu ya. Nah, jadi waktu diikat di tengah hutan, saudara tahu kan malam-malam hari itu banyak binatang buas, binatang liar, udah mulai tuh kedengeran tuh suara-suaranya. Apa yang diperbuat oleh si Justin? Dia harus kuatkan dia punya hatinya, kuatkan dia punya nyali, supaya jangan nangis, supaya dia dinyatakan lulus bahwa dia sudah menjadi seorang yang dewasa. Dia tahanin dia punya, yaitu ketakutan, maunya nangis, teriak, sampai akhirnya fajar menyingsing. Begitu fajar menyingsing, matahari mulai mereka, mulai kelihatan kan sekelilingnya. Tadinya kan gelap, nggak kelihatan apa-apa. Yang dihadapi adalah suara-suara, gelap sama sekali. Begitu dia lihat, maksudnya bisa melihat sekelilingnya, nggak jauh dari tempat dia diikat, itu bapaknya sedang siapin panah. Dalam hati orang ini, anak ini ya, anggaplah si Justin, tahu gitu gue tidur aja. Kenapa? Ada bapak gua yang lagi siap-siap dengan senjata. Dimana kalau ada binatang buas, dia akan langsung panah. Sudah nangkep cerita saya ini? Maksud dari cerita saya ini adalah kalau saudara menghadapi hal yang buruk, berdasarkan firman ini, keluarkan Yosua 1 ayat 9. Saudara harus kuat dulu, baru saudara bisa melangkah dengan penuh sukacita di dalam badai kekelaman. Sudah coba baca Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, bukan menghimbau ya, kalau bisa lu kuat dulu deh, entar Tuhan kerja. Ini perintah. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati, kecewa berat, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi kalau seseorang yang menyadari keberadaan Tuhan, maka dia akan jadi kuat dan dia akan melangkah dengan penuh sukacita. Ini firman Tuhan yang berkata, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah. Boleh dikeluarin, coba 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Dalam keadaan yang tidak baik, saudara dikatakan tetap bersukacita, tetap berdoa, mengucap syukur, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Tuhan kerja lebih gampang, lebih mudah. Sudah nangkap sesuatu? Harus kuat dulu imannya, maka terjadi mujizat. Ini sering saya sampaikan, maunya kita tunjukkan mujizat-Mu Tuhan. Kalau anak saya sembuh, saya pasti jadi kuat. Kalau masalah ini selesai, saya jadi kuat. Maunya kan gitu kan? Ya maunya manusia begitu dong. Kayak Pak Thomas misalnya, matanya penglihatannya mulai berkurang. Pasti dia berdoa, Tuhan saya mulai lemah nih, iman saya sudah setia melayani Engkau.
Tunjukkan mujizatmu Tuhan. Saya sembuh, nanti saya kuat. Tapi maunya Tuhan apa? Lu kuat dulu, nanti ada mujizat. Tangkap ini ya. Oke, ini pembukaan.